Penjual makanan, sopir ojek, dan pedagang asongan, kalian pasti nggak asing dengan mereka. Nah, ternyata lebih dari separuh pekerja di Indonesia ini bekerja di sektor informal. Apa itu pekerjaan informal dan mengapa pekerja informal ini begitu tinggi di Indonesia? Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan jumlah pekerja informal di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Pada Februari 2025, tercatat ada 86,58 juta pekerja informal atau 59,40% dari total penduduk yang bekerja. Pekerja informal ini terbanyak ada di Papua Pegunungan sebanyak 94,71%, Papua Tengah 88,51%, dan Nusa Tenggara Timur 74,42%. Menurut BPS, pekerja informal adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga, atau tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Selain PKL dan pengojek, ada freelancer, buruh tani, buruh harian lepas, dan asisten rumah tangga. Tingginya jumlah pekerja informal nggak bisa lepas dari maraknya kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK. Belum lagi sejak pandemi COVID-19, lowongan kerja formal amat terbatas, sementara jumlah pencari kerja kian banyak. Hasil survei The Prakarsa terhadap 213 orang menunjukkan 60% responden menjadikan profesi pengojek daring sebagai pekerjaan utama setelah terkena PHK. Ada juga kemunculan platform ekonomi gig yang menawarkan pekerjaan bersifat sementara dan lepas atau kontrak jangka pendek atau proyek satu kali. Ini semakin memudahkan masyarakat masuk sektor informal. Menurut Bank Dunia, dominasi sektor informal berpotensi membatasi ambisi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dalam 2 dekade ke depan. Perekonomian tumbuh tetapi kualitasnya rendah akibat produktivitasnya yang menurun, penerimaan pajak yang lesu, dan daya beli masyarakat yang melemah. Hal ini disebabkan sektor informal seperti usaha mikro dan kecil serta pekerja mandiri umumnya tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Mereka yang bekerja di sektor informal juga sulit mengakses jaminan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan di bawah BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak diikuti pekerja formal. Pada 2024, tingkat partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah, yakni hanya sekitar 9% dari total potensi pekerja informal. Total peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dari pekerja informal mencapai 9,5 juta orang, mencakup 2,5 juta orang petani, 524.284 nelayan, dan 6,4 juta orang berprofesi lain di luar petani atau nelayan. Jika tren ini berlanjut, pemerintah menghadapi resiko lemahnya penerimaan negara, menyusutnya kelas menengah, dan meningkatnya beban sosial. Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah bersama dunia usaha perlu mencari cara untuk mempercepat perputaran roda ekonomi. Harapannya, lapangan kerja formal bisa bertambah sehingga asa untuk menambah kesejahteraan warga ikut terdongkrak. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.